Jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, marilah kita terus menerus menancapkan, menetapkan, menguatkan keimanan dan rasa syukur pada Allah. Pada hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah, dan mudah-mudahan ada satu dua patah kata ilmu yang bisa dibawa pulang. Yang kami muliakan Kiai Haji Said Hamidan LC dan Angku Sahinal, Ustaz Angku Sahinal. Semoga beliau tetap sehat dan terus istiqamah dalam dakwah dan jihad. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan siang hari ini mungkin sedikit agak berbeda nuansanya, karena saya baru beberapa jam yang lalu mengajar mahasiswa dan masih terngiang-ngiang di ucapan dan di pikiran. Ya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian atau di dalam hadirin, meminum khamar itu tindak pidana bukan? Tindak pidana. Tindak pidana. Kemudian berzina tindak pidana bukan? Tindak pidana bukan? Kok masih bingung dari ketika ngomong khamar tindak pidana? Tergantung. Jawabannya Pak bermacam-macam. Menuduh wanita baik-baik muslimah berzina pidana bukan? Pidana. Nah, jadi kalau di dalam hukum positif kita, kalau ada kaitannya itu sering Kiai Haji Said itu hukum syaitan, hukum dajjal, hukum tauhid. Ada beberapa pernah mendengar kalimat itu kan? Kalau dikatakan Pancasila, kata Habib Rizik, sesuai syariat Islam di dalam Piagam Jakarta, tapi di Pancasila yang ada Piagam Jakarta di dalamnya, bukan yang sudah dicoret. Karena ada di dalam Piagam Jakarta menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kita bisa, setiap muslim bisa menerapkan seluruh hukum-hukum Allah. Maka ketika Allah berfirman, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa ulaika humudz zalimun." Itu alhamdulillah bisa. Tapi persoalannya kita sekarang ini, hukum positif kita itu hukum KUHP peninggalan Belanda. Makanya saya tanya kaitannya dengan tindak pidana, bukan di luar tindak pidana. Tindak kriminal. Meminum khamar di dalam hukum Islam itu tindakan kriminal. Tetapi di hukum positif belum tentu. Kecuali dampaknya. Berzina di dalam hukum positif kalau tidak ada aduan. Ariel tahu? Atau ya jangan bilang itu, rupanya Ariel si apalah. Itu hukum Indonesia, hukum yang berlaku. Nah, itu menjadi pekerjaan kita semua, ya. Itu yang saya katakan tadi, yang artis itu dia melakukan itu kan ketika dihukum bukan karena tindakannya dia pidana itu, tetapi karena menyebarluaskan transaksi elektronik. Artinya hukum peninggalan Belanda ini kalau ditarik jauh sekali, ada PR besar umat Islam, bahwa urgennya, makanya saya tarik masuk, kalian belajar fikih pidana ini ada untuk urgennya, ada pentingnya. Sementara hukum kita yang berlaku bukan hukum Islam, hukum pidana Islam maksudnya. Sangat penting. Bagus. Artinya apa? Berlaku atau tidak, ya.
hukum Islam, pidana Islam di suatu wilayah tidak akan lepas, hukum itu akan mengejar kita sampai ke akhirat. Jadi bukan karena di sini belum ada hukum pidana, yuk zina apa homer makrom, bukan. Tidak bisa terlepas. Ya. Akan dikejar terus sampai ke akhirat. Karena hukum, apalagi hukum hudud, ya, para mahasiswa yang sudah tadi jarimah tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah persoalannya itu. Nah sekarang kalau dari jutaan para kriminal yang versi Islami, versi hukum Islami, sementara banyak yang lolos dari jeratan hukum Islam. Lalu bagaimana dia bertanggung jawab kepada Tuhannya? Itu pertanyaan. Maka sekali lagi ya kita semua mari kita mempelajari ilmu agama Islam secara utuh, secara alhamdulillah di PTD ini saya sudah berulang kali saya katakan kepada mas, kalian beruntung. Kalian sangat beruntung mengenyam ilmu di sini. Di tempat lain mahasiswa liberal sekuler, dia nggak tahu terus semua kehidupannya, tingkah lakunya, budayanya, tata cara pakaiannya, kehidupannya itu hawa nafsu dan nggak ada kontrol, nggak ada yang ingatkan. Free sex, minum khamar, itu masya Allah. Tahun 94 saja saya masih mahasiswa di sekeliling kampus Islam, masih luar biasa. Ya. Mohon maaf langsung aja ini kampus Muhammadiyah. Kalau kampus Muhammadiyah yang FAI mungkin bisa, tapi kalau yang bukan FAI, Fakultas Agama Islam, atau yang bukan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, nggak ada bedanya dengan mahasiswa yang lain. Masa berulang kali kalian beruntung di sini ilmu komunikasi, ilmu hukum itu diajarkan hukum Islam. Semuanya dapat, fikih pidana, fikih siasat, fikih muamalah, fikih ibadah. Subhanallah. Artinya betul-betul membentuk sarjana mujahid dakwah, sarjana keakademisiannya, keilmiahannya, ilmu penguasaan ilmu tangannya, mujahidnya, karena memang perlu. Karena menurut almarhum Yusuf Qaradawi, apa sih bedanya dakwah dengan jihad? Amal soleh dengan jihad. Menurut beliau, bedanya ketika suatu amalan tertentu, amal soleh tertentu di situ, orang mencuek, orang nggak berbicara itu, orang mengacuhkan, mengabaikan, itulah jihad itu datang. Jika orang lain mengabaikan, jika orang lain mungkin menganaktirikan atau di orang lain nggak menganggap itu penting, tapi kita istiqomah penting. Nah, itulah nilai jihad. Masuk paham jihad di situ. Ada kesungguhan, ada suatu tekad yang besar, ada untuk melaksanakan amal itu, walaupun amal soleh yang kecil. Nah itu bedanya. Jadi jihad dari nilai tertinggi, amalan tertinggi dan pahalanya juga tertinggi. Tapi bagaimana kita bisa masuk itu? Yang masuknya memang betul-betul sesuatu yang wilayah atau tempat atau di situ orang mengambilkan. Contoh di Papua yang paling gampang, di minoritas itu menyelenggarakan pendidikan seperti haji karena berat secara keseluruhan. Nah, kita di sini di metropolitan kota Jakarta, DKI, metropol yang di situ dunia ini seluruh ada, budaya seluruh internet ada, budaya negatif dibawa ke sini, narkoba, kemudian macam-macam ada di sini, vodka, mabuk-mabukan semua ada di sini, luar biasa. Tetapi di dalam kota Jakarta kita itu kesungguhan mencari ilmu, menghidupkan amalan agama dan menjauhi kesungguhan betul-betul agar tidak melakukan tindak pidana menurut versi Islam, karena kita adalah orang Islam.
Ketika piagam Madinah dideklar di Madinah, artinya situ berlaku hukum Islam dan nggak mengenal batas dan waktu. Walaupun di dunia, di belahan yang lain ditaruh tidak, kita sebagai pribadi individu Islam tidak terlepas dari hukuman itu. Maka di akhir sesi tadi saya katakan ke mahasiswa, kalian mempelajari ini, mempelajari hukum pidana Islam ini, walaupun belum diterapkan, paling enggak kalian sudah punya ilmunya, pengetahuan. Jangan masuk, jangan coba-coba masuk sampai wilayah-wilayah yang ada di dalam yang sudah kalian pelajari. Jangan coba-coba berbuat kriminal versi yang ada di dalam pidana Islam, bukan versi hukum tauhid, hukum dajjal kalau bisa dikatakan gitu, hukum syaitan. Ya kaitannya apa di NKRI kalau kita hukum syaitan misalnya? Ya tadi ketika melakukan minum khamr kok nggak dihukum cambuk misalnya, itu hukum syaitan. Ya, harus dipilah-pilah gitu. Tetapi ketika ada seorang suami istri menikahkan sesyari, fikih perkawinan kan sesuai dengan syariat Islam. Bikin muamalah walaupun masih ada perdebatan karena bank sentralnya kita belum satu, belum terpisah antara bank konvensional dengan bank syariah. Kan masih BI-nya masih sentral ke sana. Itu belum sempurna. Ya, paling tidak dari sisi tindak pidana. Ya, jangan coba-coba kita semua masuk wilayah yang menjadi pidana Islam. Karena itu akan dikejar terus, kalau enggak di dunia ya di akhirat. Maka dulu ada seorang wanita ya zaman Rasulullah sudah bersuami, melakukan zina dan minta dirajam. Kenapa? Karena asyaddu wa aqwa, hukum akhir itu asyaddu wa aqwa, lebih keras dan lebih kekal, maka minta dirajamnya Allah. Ya Rasulullah, dicuekin sekali, 2 kali datang lagi, dicuekin lagi, 3 kali baru diterapkan. Oke, dieksekusi dengan setelah semua bukti dan data lengkap, uji material, uji macam-macam sudah komplit, dieksekusi. Ketika eksekusi dia hamil, ditunggu dulu kehamilannya 9 bulan. Ketika lahir mau dieksekusi, tunggu dulu, disapih dulu bayinya 2 tahun. Setelah 2 tahun disapih baru dieksekusi, dirajam. Begitu cucuran darah keluar dari wanita ini, kata Rasul, ini sudah bau wangi syurga. Penjahat, pidana, hukum besar, dosa berat, tapi masuk surga. Kenapa? Karena dia melaksanakan hukum Allah. Nah, sehingga ini menjadi motivasi kita. Mari kita penting belajar ilmu agama Islam, bukan penting sekali. Ya. Jangan karena belum ada hukum Islam, karena belum ada ilmunya, bisa dosanya 2. Ada beberapa orang dosanya 2. Pertama melakukan ini, yang kedua karena dosa nggak mau mencari ilmu. Nah, ini menjadi pelajaran buat hikmah buat kita. Mari kita hidupkan ilmu agama Islam. Mari tarik anak-anak kita kuliah di PTDI, ya, yang semua yang diajarkan, ya, terlepas dari banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi paling enggak penguasaan ilmu agama Islam di PTDI ini bisa dibuka selebar-lebarnya, sehingga minimal selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Silahkan Bapak Ibu yang punya anak-anak, ya, punya saudara keponakan, kami membuka pintu untuk anak-anak Bapak Ibu bisa mengambil menimba ilmu di sini, dan subhanallah di sini lengkap, ya, semua diajarkan. Terima kasih. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.